Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang khalifah-khalifah besar Bani Abbas. Selanjutnya yaitu ada Khalifah Muhammad bin Mansur al-Mahdi. Dia berkuasa pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Pada kekuasaan Muhammad bin Mansur al-Mahdi, Islam mengalami peningkatan ekonomi rakyat melalui sektor pertanian, pertambangan, dan perhubungan. Al-Mahdi menunjuk kedua anaknya Musa dan Harun. Al-Mahdi wafat karena diracun oleh budak perempuannya. Sejarah Khalifah Muhammad bin Mansur al-Mahdi. Nama aslinya Muhammad. Bapaknya bernama Abdullah yang dikenal sebagai Khalifah al-Mansur. Rasulullah pernah bersabda, Al-Mahdi namanya akan menyerupai namaku, Muhammad, dan nama ayahnya sama pula dengan nama ayahku, Abdullah. Dalam riwayat lain disebutkan pula, Al-Mahdi dari keturunan Abbas, pamanku. Inilah sebabnya khalifah ketiga ini diberi gelar Al-Mahdi. Riwayat di atas dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan dianggap sahih oleh Imam Suyuti. Kebijakan Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi berkuasa sekitar 10 tahun. Kebijakannya yaitu menggalakkan program penulisan kitab ilmu pengetahuan, meneruskan kebijakan ayahnya. Yang kedua, Al-Mahdi sangat keras terhadap orang zindik, yaitu aliran yang pada masa itu mencampurkan ajaran Islam dengan Zoroaster. Kaum zindik ini dikejar dan dibunuh. Selain kaum zindik, muncul tokoh bernama Hashim bin Hakim. Dia menganggap dirinya sebagai nabi dari Khurasan. Dia dikepung oleh pasukan Al-Mahdi, sehingga dia melakukan bunuh diri massal bersama pengikutnya dengan cara membakar diri. Yang keempat, kebijakan Al-Mahdi yang pro ilmu pengetahuan juga didukung oleh penemuan kertas dari Cina. Sejak penemuan kertas, kota Baghdad menjadi ramai dengan pabrik kertas yang digunakan sebagai bahan menulis kitab. Al-Mahdi membangun jaringan pos antara Irak dan Hijaz. Ini membuat komunikasi antar kota menjadi lebih terjalin. Al-Mahdi wafat karena diracun oleh budak perempuannya. Ada versi lain yang disebutkan bahwa Al-Mahdi wafat karena diseruduk kuda saat sedang berburu. Al-Mahdi diracun oleh budak perempuannya. Khalifah Al-Mahdi memiliki istri yang bernama Khaizuran. Sebenarnya istrinya ini seorang mantan budak. Sewaktu masih remaja, dia diculik orang Baduy dan dijual di pasar budak. Al-Mahdi tertarik membeli budak cantik ini. Setelah Al-Mahdi menjadi khalifah, Khaizuran berhasil merayu Al-Mahdi untuk memerdekakannya, menikahinya, dan menjadikannya permaisuri. Ada apa dengan Musa? Kenapa langsung ke Harun kekhalifahannya? Musa lahir tahun 764 Masehi. Adalah anak tertua Al-Mahdi. Sesuai wasiat ayahnya, dia berada dalam satu paket bersama adiknya Harun, meneruskan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa Khalifah Musa ini senang mabuk-mabukan, bermain, dan bukanlah seorang khalifah yang menjalankan tugasnya dengan baik. Imam Suyuti juga menuturkan bahwa ada yang berpendapat Khalifah Musa ini merupakan pemimpin yang zalim. Di masa pemerintahan Musa al-Hadi, dia disibukkan dengan peperangan. Pertama, dia melanjutkan amanat ayahnya untuk mengejar dan memerangi kaum zindik. Kedua, terjadi pertempuran Abbasiyah dengan Romawi. Ketiga, pemberontakan Khawarij. Terakhir ada pemberontakan dari Al-Husain, cucu Nabi. Al-Husain dipenggal kepalanya. Pertempuran ini disebut pertempuran Fak tahun 786 Masehi. Khalifah Musa hanya berkuasa selama kurang lebih 1 tahun, yaitu pada tahun 785 Masehi sampai 786 Masehi. Sejarah menandai kepemimpinannya
dengan perselisihan antara Musa dan ibunya. Haizuran bergeser dari seorang permaisuri menjadi ibu suri yang berkuasa. Banyak para pejabat yang melaporkan dan berkonsultasi dengan Haizuran. Kenyataan ini membuat Musa murka. Dia tidak suka ibunya mencampuri urusan kerajaan. Musa berkata kepada ibunya, "Jika ada seorang amir yang datang ke pintumu, akan aku pukul tengkuknya." Maksudnya mau dipenggal kepalanya. Ibunya bangkit berdiri menahan amarahnya. Setelah peristiwa itu, Khalifah Musa mengirimkan makanan beracun ke ibunya. Sang ibu yang sudah curiga malah memberikan makanan itu ke anjing yang ternyata mati seketika akibat racun itu. Ibunya kemudian mengatur cara agar dia bisa membunuh anaknya. Lantas dia membekap anaknya dengan selendang sehingga tidak mampu bernafas. Khalifah Musa saat wafat meninggalkan 7 anak lelaki. Khalifah Harun al-Rashid. Dia berkuasa pada tahun 785 sampai 809 Masehi. Kurang lebih dia menjabat selama 17 tahun. Khalifah Harun al-Rashid memberikan perhatian yang besar pada masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan dan sarana umum lainnya. Salah satunya, Baghdad menjadi terkenal. Kebijakan yang dibuat oleh Khalifah Harun al-Rashid yaitu mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua, membangun kota Baghdad dengan membangun bangunan megah. Yang ketiga, membangun tempat peribadatan. Yang keempat, membangun sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, kesenian. Yang kelima, mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah, perguruan tinggi, perpustakaan, penelitian. Yang keenam, membangun Majelis Al-Muzakarah atau lembaga pengkaji masalah keagamaan. Selanjutnya ada kisah Abu Nawas. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi sebagai anak yatim di kota Ahvaz, Iran. Pada masa Harun ini pula lah seni berkembang baik, termasuk pembacaan puisi dan nyanyian. Bahkan kisah 1001 malam diceritakan dalam setting masa Harun al-Rashid. Ini pula yang menyebabkan nama Khalifah Harun sangat terkenal dalam dunia sastra bahkan di barat sekalipun.